Atau misalnya siklusnya memanjang, misalnya yang 3 bulan sekali baru mens gitu. Jadi itu kemungkinan suatu gangguan hormonal. Kembali lagi di Kim Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kim. Kali ini Mbak Indah kedatangan partner baru lagi. Kalau kemarin Mbak Indah ngajak Mas Hasnul, sekarang ada Mbak Cicai kita menyapanya. Halo sahabat Kim. Nah, tentunya kita tidak hanya berdua ya Mbak ya, tapi kita ada narasumber ya, sudah kalian lihat lah ya pasti di kamera ya Mbak Cica ya. Siapa Mbak? Ada siapa Mbak? Dokter favorit? Perempuan? Cantik Margarita. Siapa sih yang nggak kenal ya kan? Boleh disebut langsung Mbak Indah? Kayaknya udah lihat ya. Oke, inilah dia narasumber kita, Dokter Haja Berta Oktarina, SPOG Subspermas. Biasanya kan kalian menyapa akrabnya Mami Dokter. Nah, jadi kali ini kita kedatangan Mami Dokter di sela-sela ya sibuk banget ya. Kesibukannya yang dari ruang operasi, Ruang poli juga kita dikejar-kejar waktu. Nah, kita ambil sedikit waktu Mami untuk bincang-bincang biar kalian dapat daging nih hari ini. Oke, bahas apa kita hari ini, Mbak? Temanya itu tentang fertilitas. Fertilitas. Oke, mungkin kalau fertilitas mungkin masih banyak yang awam atau apa. Jadi mungkin kita kasih judul menjaga kesuburan jangan malu. Nah, sebelum kita ke tema kita pada hari ini nih Mami Dokter. Apa sih yang tujuan dari Mami Dokter ngambil subspesialis fertilitas ini? Apakah ada alasan khusus atau memang ada impian-impian yang seperti apa gitu? Kita sebelum ke tema ya sahabat Kim ya, kita tanya dulu apa nih? Kenapa Mami dari banyaknya subspesialis mengambil subspesialis fertilitas ya Mbak Iya, Cica? benar sekali. Iya, terima kasih Mbak Indah, Mbak Cici gitu ya. Jadi alasan pertama saya ambil subspesialis fer itu karena tingginya angka infertilitas di daerah Muara Enim dan sekitarnya. Jadi ada pasien yang datang dari Pagaralam gitu ya, dari Lahat gitu. Jadi mereka ingin memeriksakan kandungannya, kesuburannya. Nah, karena ini kan pemeriksaannya kalau kesuburan itu kan kita meriksanya dari bawah tuh, transvaginal. Jadi makanya mereka lebih nyaman kalau diperiksa oleh dokter obgyn yang wanita sih, kayak gitu. Makanya ya udah ketarik sih mengambil subspesialis fer, dan kebetulan sih diizinin oleh suami gitu. Nah, jadi tidak lepas dari dukungan suami ya Mbak Cica. Nah, fun fact-nya ada fun fact-nya nih. Sebenarnya Mbak Indah ini dapat dari pusat nih, infonya dari pusat yang kebetulan mamanya Dokter Berta dulu pada saat, kalau sekarang beliau sudah almarhum ya. Jadi beliau itu Mbak Indah tuh pernah sempat dapat cerita gini nih, dari kita manggilnya Among. Kita manggilnya Among ya. Kita manggilnya Ajong. Kita manggilnya Ajong. Jadi Ajong tuh pernah cerita bahwa Mami itu sebenarnya dulu mau ngambil spesialis anak. Bener nggak nih? Nah, tapi Ajong tuh sempat bilang mamanya Dokter Berta ini fun fact lagi bidan. Nah, jadi Dokter Berta yang kalian lihat sekarang spesialis obgyn yang luar biasa ini mamanya memang bidan dulu. Nah, itu fun fact yang Mbak Indah dapat cerita tuh dari zaman dulu. Katanya Mami Dokter itu awalnya mau ngambil spesialis anak, tapi ujung-ujungnya ngambil spesialis obgyn. Bener nih fun fact? Iya, karena dulu ada ponakan kan aku anak cewek sendiri, terus dapet ponakan pertama itu cewek gitu, jadi ya ngasuh gitu ya, kayaknya fun banget sih sama anak kecil gitu kan. Tapi ya karena background mama itu bidan, jadi ya udah biasa lihat persalinan ya Mbak Ida. Kecil-kecil tuh udah lihat, udah ngintip-ngintip orang lahiran, geden-geden gitu udah biasa. Jadi udah itu sih ngalirnya ke sana. Nah kalian baru tahu kan kalau Mbak Ida udah tahu dari awal. Fun fact banget ya Mbak Indah. Iya, fun fact. Nah, jadi pas kebetulan hari ini kita membahas bersama
beliau Mbak Indah akan mengajak sahabat Kim juga mendengar fun fact itu dibalik alasan kenapa Dokter Berta mengambil objek dan segala macam. Oke, tidak usah berlama-lama Mbak Cicai, langsung saja. Nah, Kita langsung tanya ya. betul. Mungkin kalau untuk yang pertama-tama ini kita bahas fertilitas dulu ya, Mi. Fertilitas itu apa, Mi, sebenarnya, Mi? Jadi fertilitas itu kesuburan ya. Nah, jadi ketika kesulitan untuk mengalami kehamilan gitu ya, itu disebut dengan infertilitas. Apabila pasangan suami istri itu sudah berhubungan secara teratur yaitu selama 12 bulan tanpa alat kontrasepsi, tapi belum juga mendapatkan keturunan. Jadi itu kita bilang itu suatu infertilitas. Jadi suatu masalah kesuburan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mau program, kita tanya dulu nih Mbak Indah, apakah dia satu atap ya atau LDM. Kalau dia LDM, ya kita nggak bisa bilang itu suatu infertilitas. Jadi kita mesti bilang dia harus berhubungan rutin 12 bulan berturut-turut gitu loh. Jadi nggak LDM itu nggak kategori. Nah, kan tadi Mami bilang 6 bulan. Kalau 6 bulan 12 bulan Mbak Indah. 12 bulan. Nah, kalau setengah tahun ya, kita nyebutnya setengah tahun. 6 bulan menikah belum bisa hamil, itu langsung normal nggak? Atau memang harus udah 6 bulan nih, udah setengah tahun. Apakah 6 bulan menikah itu harus kalau belum mengisi harus konsul ke dokter kandungan atau seperti apa, Mi? Oke, jadi kalau tergantung umur ya Mbak Indah ya, apalagi wanita ya. Jadi kalau misalnya umurnya di bawah 35 tahun, itu kita tunggu boleh sampai 1 tahun, gitu ya, 12 bulan. Tapi kalau misalnya usianya 35 sampai 39 tahun, itu 6 bulan udah boleh nih mulai mencari dokter kandungannya gitu ya. Kalau umurnya lebih dari 40 tahun justru itu lebih cepat. Jadi 3 bulan udah langsung cari SPOG-nya gitu. Jadi untuk lihat masalahnya di mana sih, kendalanya di mana. Jadi bisa dengan pemeriksaan dasar dulu, misalnya dengan USG gitu ya, dengan hormonal dan pemeriksaan sperma, kita mencari tahu kendalanya di mana. Oke, berarti gitu Mbak Cisa. Walaupun 6 bulan menikah, itu dilihat lagi kondisinya, usianya seperti apa. Bukannya semua yang menikah 6 bulan itu tidak normal ya. Jadi kalau 6 bulan belum ngisi, dilihat juga. Maksudnya tuh kalau memang udah berumur yang seperti kata Mami tadi, ya tidak harus menunggu 6 bulan gitu. Karena kan memang boleh ya Mi, maksudnya ke kandungan itu tidak harus hamil, tidak harus ada penyakit, cek konsultasi boleh. Malah kalau misalnya anak remaja ya, jadi kan kita kan suka salah persepsi ya. Jadi kalau misalnya dia menstruasi gitu kan, ada yang suka sakit gitu ya. Jadi orang tuanya bilang udah nggak apa-apa, ini senggugut ya, kalau ini bahasa sini ya, senggugut nggak apa-apa, aman aja kok, paling diurut. Nah itu yang suka salah. Ternyata tahu-tahu ada kista endometriosis. Nah itu yang bikin berat penyakitnya, dan itu menjadi masalah ketika dia sudah menikah nanti Mbak Indah. Jadi dia susah dapat keturunan. Jadi ada baiknya ketika itu tidak normal, menstruasinya nggak normal, baik itu dari keluhannya, waktunya, silahkan datang segera ke dokter obgyn ya. Oke. Ya balik lagi ya, seperti sebelum kita bahas sama dokter lain kan, jangan takut berobat, jangan takut konsultasi. Tidak selamanya ke rumah sakit itu harus sakit dulu. Iya, jadi jika kalian yang bisa merasakan ada keluhan dengan kondisi tubuh itu kan diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau memang dirasa dari tubuh, aku kayaknya dari haid gak normal nih, atau ketika haid sakit yang berlebihan, ya silakan. Apalagi apalagi kalau anak-anak silakan diajak orang tuanya gitu. Nah tadi kan kita bahas usia. Apakah ada faktor usia Mi untuk mendapatkan peluang anak? Yang memang kan banyak yang bilang kan sekarang kan idealnya usia 40 itu sudah susah untuk mendapatkan anak, 35 susah. Makanya kan sekarang tuh udah usia 25 harusnya sudah menikah, jadi nanti cepet punya anak gitu. Nah itu gimana menurut Mami? Ada faktor usia nggak dari? Iya, jadi kayak gini.
usia reproduksi itu kan ya 20 sampai 35 ya kalau pada wanita. Nah, setelah usia 35 tahun itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, baik itu fungsi ovulasinya, ovariumnya gitu ya, dinding rahimnya gitu ya. Jadi itu mempengaruhi. Kalau pada laki-laki juga mempengaruhi walaupun lebih lambat. Dia di atas 40 tahun itu mempengaruhi. Jadi banyak faktor sih, misalnya kalau pada laki-laki itu ya seperti faktor radiasi, paparan temperatur, panas, pekerjaan, stres, itu mempengaruhi banget. Jadi idealnya ya di bawah 35 tahun itu kalau bisa sudah melahirkan ya, udah punya anak gitu ya. Oke, tuh tersentil nih. Iya, karena umur kita udah lumayan ya. Oke, kayaknya balik dari konsultasi ke Mami langsung nyari jodoh. pikirannya langsung berubah nih. Oh, ada yang harus dikejar nih, target kesuburan ya. Oke, dari Mbak Cica apa ada ini, silakan Mbak. Kalau ini dok, kalau misalnya nih perempuan udah pernah keguguran, itu mempengaruhi kesuburannya nggak sih dok? Tergantung ya Mbak Cici ya. Kalau misalnya dia tidak ada komplikasi, siklus habis kuret siklusnya teratur, balik lagi sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya 3 sampai 6 bulan setelah kuretase itu tidak mengalami itu tadi siklus mensnya nggak balik lagi, belum juga terjadi kehamilan lagi, ya mesti langsung berobat sih. Langsung periksa kembali ya. Iya, apalagi kalau misalnya yang dia recurrent ya, recurrent pregnancy loss, misalnya udah 3 kali keguguran, nah itu kita mesti evaluasi gitu loh. Jadi kita jangan lepas seperti pasien seperti ini ya. Jadi kita mesti terus kontak ya, suruh pasiennya kontrol gitu loh. Untuk ya itu tadi makan suplemen seperti asam folat dan vitamin D3. Oke, berarti memang benar, karena kan kita kan hidup di lingkungan yang orang awam ya Mi, maksudnya memang banyak kita sering dengar kayak yang ini keguguran nih nanti susah punya anak lagi gitu. Takutnya nanti setelah keguguran dia nggak punya anak lagi, padahal kan balik lagi kondisinya seperti apa gitu. Makanya walaupun sudah dikuret ya tetap konsultasi, tetap kontrol ke dokter spesialis kandungan. Nah, kan tadi Mami bilang bahwa kalau pria itu ada macem-macemnya ya, membuat kesuburan itu menurun dari radiasi segala macem. Apakah dengan radiasi HP nih, karena kan banyak juga nih yang sering kecandu ya, kita bilangnya candu HP. Apakah itu pengaruh juga ke pria? Karena kan pria sering naruh HP di saku, beda sama perempuan. Kalau perempuan kan taruh HP-nya di tenteng, di tas gitu, atau pakai strap yang bisa digantungin gitu kan. Itu ngaruh nggak Mi kalau gaya radiasi HP yang dikantongin oleh pria untuk kesuburannya? Jadi pada pria kesuburan ini juga dipengaruhi banyak faktor ya Mbak Indah ya. Jadi sperma itu dipengaruhi oleh ada faktor lokal ya, jadi seperti ada varikokel atau enggak gitu ya, kemudian ada infeksi atau enggak gitu ya, genital urinarinya, kemudian faktor sistemik, misalnya dia ada penyakit DM atau enggak, ada cancer apa enggak gitu ya. Nah terus paparan radiasi juga mempengaruhi seperti rokok, alkohol gitu ya, HP, ekses paparan lebih dari ini kan radiasi nih Mbak Indah, panas gitu kan. Sedangkan kalau ditaruhnya di saku itu kan panas dan testis kan dekat dengan testis. Nah testis itu dia sangat sensitif dengan temperatur. Jadi kalau dia temperaturnya panas, dia akan dalam paparan yang lama dia akan merusak gitu, mengganggu spermatogenesisnya. Berarti itu ngaruh ke hasil spermanya nanti gitu. Benar. Dan ya kualitas sperma itu jadi rekrutmen sperma itu ya per 3 bulan ya Mbak Ida ya, dengan lifestyle. Jadi kita lihat, jadi kita lakukan analisa sperma. Kalau misalnya spermanya nggak ada masalah ya udah kita coba. Kalau istrinya nggak ada masalah ya udah kita coba. Tapi alami kalau misalnya masih kurang dari 1 tahun. Tapi kalau misalnya masalahnya ada di sperma, kita konsul ke androlog. Kebetulan di Kim juga ada dokter androlog kan ya. Jadi kita konsul gitu. Nah biasanya nanti dilihat ulang 2-3 bulan setelah lifestyle yang bagus dan konsumsi vitamin. Biasanya kalau nggak ada kendala di sumbatan atau di testisnya biasanya akan membaik.
Oke, berarti memang lifestyle itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi. Betul. Nah, jadi benar kata-kata yang lagi viral sekarang, mendapatkan laki-laki yang tidak merokok, tidak minum alkohol itu adalah warisan yang sangat luar biasa. Yang harus dijaga dan dilestarikan ya. Iya, betul. Karena kan bener tuh. Jadi kayak tidak selamanya tidak hamil, sorry ya maksudnya kebanyakan ini kan nggak hamil pasti perempuannya nih bermasalah segala macam. Jangan, belum tentu, karena kan kalau kita telusuri ke kesehatan, konsultasi ke ahlinya kan kita Bisa bakal tahu tahu ya. masalahnya Iya. di mana gitu. Betul. Setuju banget. Terus ini nih Mbak Indah, Iya. terkait lifestyle tadi ya Bun ya. Kalau kelihatannya sehat nih antara suami dan istrinya, terus belum hamil-hamil juga nih Bu Dokter. Kapan sih yang waktu yang tepat untuk pemeriksaan mereka itu? Oke, seperti yang saya bilang tadi batasan usianya ya, Iya. Kiki ya. Jadi kalau misalnya usianya di bawah 35 tahun ya bisa menunggu lah ya sampai 12 bulan berturut-turut kita lihat. Tapi kalau sampai 1 tahun. Tapi kalau misalnya di usia 35 sampai 39 tadi belum juga hamil setelah 6 bulan pernikahan ya mesti segera datang ya karena usianya udah di atas 35. Kalau usianya di atas 40 ya lebih cepat lagi. Jadi usia pernikahan 3 bulan kita suruh sebaiknya periksa gitu loh. Periksa dulu untuk melihat apakah ada gangguan ginekologi pada istrinya atau gangguan dari sperma suaminya. Jadi kita sangat aware ya untuk meriksa itu bukan cuma istri kan Mbak Ina. Iya, betul. Kan orang suaminya egois tuh nggak mau Iya. nemenin, nggak mau datang gitu. Kalau saya suruh datang karena kita mau lihat karena ini kan namanya hamil itu program berdua ya, artinya dua-duanya harus datang memeriksakan diri Betul. gitu loh. Jadi kita nggak boleh egois. Gitu. Iya, karena kan memang banyak di lingkungan yang ya tanpa kita Iya, sadari ya lingkungan sekitar. selalu pasti yang kena sasarannya yang cewek. Udah hamil nih, pasti ceweknya bermasalah nih, pasti itulah sorry to say mandul ya Mi. Iya. Pasti kasihan ya, maksudnya psikis perempuannya kasihan, padahal ternyata kalau diperiksa ada masalah di suaminya itu. Ada masalah di laki-laki. Makanya harus dikonsultasi dua-duanya. Berarti promil itu tidak bisa sendirian nih. Nggak bisa Mbak Indah. memang Jadi harus mesti berdua dan mesti komitmen Betul. buat hidup sehat, buat sama-sama berubah ya, buat hidup sehat. Dan itu tadi nggak LDM yang jelas. Jadi biasanya kalau masih LDM saya bilang ya salah satu mesti ngalah nih. Oh iya. Gitu. Karena kan kita nggak bisa jor-jorannya pas cuma di masa subur gitu. Iya loh. iya betul. Tuh. Wah, nggak jadi nih Mbak Cica cari suami yang kerjanya jauh nih Mi. Nah, iya. Nah, kalau melihat masa subur nih Mi, seperti apa perhitungan bisa dilihat? Oh, saya lagi masa subur. Oh, ini lagi nggak masa subur. Itu seperti apa? Kalau siklusnya teratur itu bisa 14 sampai 16 hari. Tapi kalau misalnya siklusnya kacau nih nggak teratur, kita bisa lihat dari gejala klinis. Misalnya itu suhu basal tubuh meningkat, Mbak Indah menjelang ovulasi, atau dengan lendir serviknya kental gitu loh. Atau dengan pemeriksaan USG. Nanti di USG dilihat ketebalan dinding rahimnya, ukuran folikelnya, atau melalui pemeriksaan hormonal. Jadi LH-nya kita lihat. Gitu, Mbak Indah. Oke, berarti ngelihat kesuburan itu. Makanya kalau promil itu kenapa? Nanti datang lagi konsultasi di hari ke-12 segala macam. Iya, Oke. benar. Iya. Jadi rentangan kalau kita mau program itu nggak bisa sekali langsung hamil Iya, ya. iya, Mbak iya, Ina. iya, Jadi betul, biasanya betul. kita datang itu di hari kedua mens, kedua atau ketiga mens, itu untuk melihat kondisi basal si pasien. Misalnya kita lihat pada pemeriksaan USG itu tadi ketebalan dinding rahimnya, folikelnya, kemudian kita lihat hormonalnya gitu ya, ada kista atau enggak gitu, ukuran folikelnya berapa, antara folikel count-nya berapa gitu ya. Kemudian juga dari pemeriksaan hormonal tadi kita lihat estradiolnya, kita lihat LH-nya dan FSH-nya, Mbak Indah. Nah, selain itu juga itu dari istri ya. Nah, suami kita cek sperma. Jadi ada 4 pemeriksaan ini. Dan untuk istri kita ada pemeriksaan patensi tuba. Jadi salurannya nih kalau pada wanita nih lebih ribet Lebih sih ribet. sebenarnya pemeriksaannya. Kalau pada suami kan cuma periksa
analisa sperma ya gitu. Kalau spermanya nggak ada masalah, memenuhi standar WHO 2021 ya udah bisa gitu kan. Tapi kalau pada wanita itu tadi secara anatomi, fungsi, hormonalnya, penerimaan endometriumnya itu banyak faktor. Banyak faktor. Ya, jadi kita juga melakukan pemeriksaan patensi tuba dengan HSG oleh radiologi Dan- atau salin infusion sonografi oleh objinnya. Oh, inseminasi ya? Bukan Mbak Ida, Sis. Nah, Oh, inseminasi itu programnya ya, Mi? programnya. Nah, kalau misalnya tadi nih kelanjutannya, kalau misalnya sudah secara alami 1 tahun nggak hamil-hamil nih Mbak Ida, tahapannya apa lagi ya? Nah, kalau siklusnya teratur ya udah kita coba stimulasi biar dapat folikelnya 2-4 sih kita Oke. pinginnya, ya. Tapi kalau misalnya sudah stimulasi 3-6 bulan belum juga terjadi kehamilan, kita lanjut nih pilihannya bisa ke inseminasi. Oh. Atau kalau misalnya ada misalnya suatu PCOS yang Ya. kemarin kita pernah bahas ya. Nah, itu kita bisa lakukan drilling. Laparoskopi drilling gitu ya. Jadi untuk mencapai supaya pasien terjadi ovulasi. Nah, kalau misalnya IUI udah 2-3 kali gagal ya udah kita ke IVF atau bayi tabung. Oke. Nah, berarti kan tadi ada dua ya, Mi, antara cis atau HSG gitu kan. Iya. Kalau apakah memang ada kriterianya? Oh, pasien ini harusnya HSG, atau pasien ini cukup cis atau seperti apa? Karena kan Mbak Indah dapat banyak pertanyaan juga ya. Maksudnya tindakan HSG itu seperti apa? Terus juga cis itu seperti apa? Karena pasien kan taunya, oh kenapa saya harus tindakan HSG itu? Apakah ada kriterianya, Mi? Jadi kayak gini Mbak Indah, kalau misalnya udah tadi 1 tahun kita lakukan tadi patensi tuba dengan HSG, cis atau kromotubasi ya sebenarnya kalau laparoskopi. Jadi kita coba dulu HSG. Kalau misalnya HSG hasilnya ternyata non paten, kita coba salin infusion sonografi. Kita coba sendiri. Itu berbeda yang ngerjain sih. Kalau HSG kan yang ngerjain radiologi, kalau cis yang ngerjain objin. Kalau HSG kan ada recordnya, Iya. kan. Kalau cis kan dia by USG, jadi saat tindakan kita sambil USG, jadi pasiennya langsung kita ajak ngomong sama objinnya gitu loh. Oke. Nah, itu Menarik ya Mbak Indah ya. Ya, menarik. Ternyata. Karena kan memang banyak juga yang nanya ke kita kan, Mbak, saya disaranin untuk HSG gitu, saya disaranin untuk inseminasi. Makanya kenapa Mbak Indah tadi sempat bilang seputar inseminasi, karena memang banyak pasien yang sudah menanyakan, Mbak, inseminasi itu biayanya berapa, seperti apa. Berarti memang benar bisa dilakukan di KIM ya untuk inseminasi sendiri. Iya, HSG. sebelum saya sekolah kan kita Iya, sudah sudah mengerjakan pernah. Iya, beberapa yang betul. berhasil kan ya Mbak Ida Iya, iya. ya. Ini kita kemarin terkendala analisnya. Nah, ini kita mau buat lagi di KIM Iya. gitu ya. Mudah-mudahan sih bulan depan bisa segera maju. Amin. Ya, mungkin boleh dibantu komen anak-anak yang hasil inseminasi nih. Karena banyak Mbak, memang dari zaman klinik, dari zaman RSIA pertama kali itu memang Kim ini sudah bisa inseminasi. Cuma memang tidak rutin ya Mi, karena Ya. memang kita kendala di SDM analis waktu itu. Tapi ada beberapa yang berhasil, banyak pasien kita yang benar-benar berhasil. Kalau sekarang kayaknya udah sekolah anaknya ya Mi ya. Iya. Anaknya udah sekolah gitu. Jadi banyak cara dan juga kayaknya yang namanya promil itu yang tadi tidak bisa sendirian, harus saling mendukung satu sama lain, harus saling berproses, komitmen satu sama lain, karena dukungan itu penting gitu kan. Jadi jangan lelah ya Mia, mungkin ya jangan lelah itu dalam artian kayak yang mungkin hasilnya jelek, dicoba lagi, dicari, karena kan dokter-dokter kandungan tidak mungkin menyerah gitu aja. Yang ini pasti bakal yang ini kita beralih Ada tahapan-tahapannya. Iya, mungkin kalau nggak berhasil melalui obat, berhasil tindakan lain atau tindakan seperti apa, baru nanti itu. Nah, menarik. Tadi Mami sempat bilang bayi tabung. Iya. Apakah pasien yang dinyatakan memang infertilitas kayak yang ini udah segala secara nggak bisa, atau hasilnya nggak berhasil, atau hasilnya segala hasil pemeriksaannya memang infertilitas, itu memang harus bayi tabung atau memang
ada cara lain lagi nih? Oke, itu kalau di dunia kedokteran itu kan di istilah di kita itu unexplained ya. Iya, Unexplained infertility. Jadi istri dicek udah bagus semua gitu kan, suami dicek udah bagus semua. Ini nih lumayan Mbak, sekitar 10% Oke. pasangan yang mengalami unexplained infertility ini gitu ya. Jadi ya yang kita lakukan itu tadi tahapannya. Kalau misalnya stimulasi dengan obat-obatan tadi masih nggak berhasil, obat-obatan juga banyak ya Mbak ya jenisnya. Jadi kita coba dulu dari yang murah gitu ya. Yeah. Ada Clomiphene citrat, kemudian ada juga aromatase inhibitor, atau dengan suntikan Mbak Ida. Oke. Jadi kayak gonadotropin gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan stimulasi tadi masih belum berhasil, langkah berikutnya yaitu inseminasi. 2-3 kali inseminasi nggak berhasil, kita coba lagi deh apa masalahnya. Boleh dengan laparoskopi. Laparoskopi kita lihat ada perlengketan atau tidak. Karena biasanya dengan yang daerah kita industri ya, Iya. itu angka kejadian klamidia tuh tinggi Mbak Ida. Jadi ya itu salah satu pemeriksaan yang harus kita cermati juga ya, kita aware gitu loh. Ternyata ada keputihan yang menyebabkan infeksinya naik ke atas gitu loh. Jadi kita mesti lakukan pemeriksaan klamidia juga. Oke, berarti kalau tadi Mami bilang inseminasi kedua, inseminasi ketiga, artinya inseminasi itu tidak hanya dilakukan 1 kali, boleh lebih. Boleh. Ya, oke. IVF pun kalau 2 kali IVF 2-3 kali gagal sih. Oke. Jadi kalau insem 2-3 kali gagal, kita IVF 2-3 kali gagal, ya udah adopsi. Lanjut proses selanjutnya Adopsi. Oke. Mungkin ada juga pernah dengar kayak yang yakin dulu dari diri sendiri ya Mia, yakin dulu dari diri sendiri, yakin sama dokternya. Karena kan pernah loh Mami dokter tuh sempat bilang bahwa Mami dokter itu bukan Tuhan, jadi Mami dokter itu hanya perantara. Iya benar. Perantara yang mana mungkin proses pendapatan anak itu ya dari Mami dokter, perantara. Nah bukan juga misalnya tidak berhasil mengejas dokternya. Banyak juga kan ini yang karena kecewa ya. Iya, kecewa yang cukup besar menyalahkan dokternya, padahal kan dokter juga kan Manusia, iya, berusaha. sama-sama berusaha. Ya mungkin buat promil jangan lelah berusaha. Selagi dokternya pasti, kalau Mami dokter dan teman-teman sejawat kandungan pasti tidak pernah lelah untuk membantu promil yang Mia. Iya, Mbak Ida. Pasti Baik-baiknya manusia yang memberikan manfaat ke Iya. manusia lain. Masya Allah. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Terakhir, udah masuk terakhir ya. Iya. Cepat sekali. Karena kan kita meminta waktunya sedikit. Terus mau tanya nih Mami dokter, kapan sih harus mulai peduli sama kesuburan? Nunggu nikah dulu atau dari muda nih? Dari muda kayak kami yang belum nikah, Iya. yang belum punya jodohnya ya. Dan tips menjaga kesuburan untuk cewek dan cowok juga. Oke. Kalau aware-nya ya dari remaja ya. Dari remaja ketika tadi misalnya mengalami menstruasi yang nyeri, bahkan misalnya kalau lagi sekolah nggak bisa masuk sekolah, atau perlu makan obat analgetik Yeah. ketika dapat menstruasi, nah itu perlu dibawa ke dokter kandungannya gitu ya. Atau misalnya siklusnya memanjang, misalnya yang 3 bulan sekali baru mens gitu, jadi itu kemungkinan suatu gangguan hormonal, itu juga segera bawa ke SPOG-nya. Atau kalau misalnya ada suatu benjolan atau adu masak, nah itu juga boleh. Jadi kita mesti sedari remaja sih aware gitu, Meriksanya ya. meriksanya. Begitu juga dengan laki-laki. Jadi jaga kesehatan alat reproduksinya ya, jangan jajan ya. Ya betul. Jangan jajan. Jangan Jangan jajan. jajan paham ya, jajan apa. Karena kan memang kita tinggal di lingkungan yang ya tahu sendiri ya, gitu kan. Lumayan tinggi tingkat itunya. Lumayan tinggi Mbak Ida. Iya, jadi jangan merasa enak sendiri tapi bawa penyakitnya ke orang lain ya, Mi. Benar. Karena ya
jajan bakso boleh, jajan seblak tapi boleh. yang dimaksud bukan jajan itu. Iya, karena kan kalau misalnya jajan seblak kebanyakan nih, ya sakit perut kan Anda sendiri. Tapi kalau Anda yang jajan itu, Anda membawa penyakit ke orang lain. Kasian dong. Yang tadinya dari gadis menjaga kesehatan, kesuburan, tiba-tiba nikah kan dapat penyakit yang tidak diinginkan, itu kan sangat merugikan. Oke, berarti memang dari sekarang Mbak Cicai jaga kesehatan, jaga kesuburan. Dan Konsultasikan langsung ke dokter yang bersangkutan ya. ya, dan cari jodoh yang ya kata Mami tadi Setia. setia seperti moto Kim. Iya, benar. Iya, setia, jangan jajan, jangan merokok, karena kesehatan dan kesuburan itu bukan hanya untuk perempuan tetapi laki juga gitu. Daging banget. Mungkin tambahan nih dok, ini pribadi ya mau nanya, kalau misalnya si ceweknya itu umurnya lebih muda daripada si cowoknya itu kan biasanya kan masih tetap dijudge yang perempuan nih, walaupun dia lagi masa subur-suburnya gitu, itu tetap berdua datangnya buat Tetap prom. berdua, Mbak Cici. Oh, tetap berdua. Tetap Ya? berdua. Ya. Pun kalau misalnya story-nya nih si suami udah punya istri, udah punya anak, terus cerai, terus dia nikah lagi, si istri yang baru ini punya suami dan sudah punya anak, itu tetap datangnya berdua dan kita periksa lagi. Setelah Betul. Berarti tidak bisa sendiri ya. Komitmennya itu memang harus berdua ya. masih berdua. Oke, nah berarti buat kalian yang mau promil, nah ketemu sama Mami Dokter nih, Mami Dokter Berta ini ada di, kalau waktu itu kita Jumat Sabtu Minggu, karena sekarang sekolahnya sudah selesai dan kalian yang sering banget tuh nanya tiap hari, tiap malam, tiap detik, Mami Dokter kapan praktek, Mami Dokter kapan? Ini Mami Dokter sekarang hadir kembali Senin sampai Rabu nih nemenin kalian. Jadi hari Senin jam 14 sampai jam 18, hari Selasa jam 14 sampai jam 18, hari Rabu jam 10 sampai jam 12. Jangan telat karena Mami Dokter mau naik kereta. Iya, mau pulang ya. Tolong dong untuk PT KAI endorse Mami Dokter karena sudah banyak tiket-tiket yang dia beli. Dia booking ya untuk pulang Untuk menemui sahabat-sahabat Kim setiap ke Kim gitu kan. Oke. Berdaging sekali Mbak Cicai hari ini pertanyaannya. Mungkin kalau kita balik lagi ke masalah promil ya Mi, karena kan memang untuk promil ini agak sensitif gitu kan. Apakah ada pesan-pesan atau untuk para pejuang promil dan juga yang baru mau promil atau yang telah banyak mengalami proses promil, boleh dikasih pesan-pesan atau kata-kata atas ya penyemangat untuk mereka yang sedang berjuang promil ini. Iya, buat sahabat Kim, para pejuang garis 2, jangan lelah, jangan letih untuk terus berdoa. Walaupun Allah atau Tuhan itu belum menjawab doa kita, mungkin Dia menyiapkan waktu terbaik buat kalian. Oke, betul ya. Jadi jangan capek untuk berdoa, jangan capek untuk mengangkat tangan, biar kita tidak tahu kapan waktu yang baik Allah mengabulkan. Dan jangan lupa berusaha. Berdoa tanpa berusaha sama dengan sia-sia. Iya. Sia-sia. Kalau berusaha tanpa berdoa itu sombong. Kebalik Mbak. Sorry Mbak Ida. Kalau hanya mengandalkan Tuhan tapi tidak berusaha itu sia-sia. Karena nggak ada usahanya. Iya, harus ada usaha dan juga percaya, yakin kalau kalian bisa melewati proses promil itu, yakin bahwa dokter yang kalian pilih itu memang pilihan perantara untuk kalian mendapatkan titipan dari Tuhan itu. Ya jangan takut berusaha, jangan capek dan saling support. Ya benar. Betul, karena promil itu tidak bisa hanya perempuannya saja, tidak bisa hanya laki-lakinya saja. Bahwa promil itu harus dua-duanya, harus yakin, harus percaya, dan ya apapun yang disarankan sama dokter kayaknya harus sebaiknya ya dituruti, karena kan mungkin itu kebaikan kalian. Itu ya, kayaknya kalau bahas yang lain banyak, nggak habis waktu kami ya sahabat Kim. Kalau Mami Berta ini ilmunya luas banget. Kalau kalian mau tanya seputar apa lagi, boleh di DM atau boleh di komen di sosmed kita. Mau misalnya nanti ada kita podcast
jilid 2 bareng Mami Dokter. Nah, itu boleh kalian komen atau kalian DM ya Mbak Cicai. Jadi sekarang itu kan Mbak Humas unit Humas ini Mami kita itu ada untuk lebih dekat lagi kepada masyarakat. Selain kita sosialisasi ke posyandu, kita sosialisasi ke vaskes itu kan kita cara pendekatannya melalui sosmed ini. Makanya kita kenapa ngajak Mami Dokter, kemarin juga kita sudah ada ngajak spesialis-spesialis lain. Nah, jadi kalau kalian mau misalnya Mbak aku mau sama dokter ini boleh dibahas ini ya, kalian silakan komen di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga buat yang mau ketemu Mami Dokter nih, kan sudah BPJS. Jangan lupa surat rujukan dari vaskes tingkat pertama. Asuransi dan perusahaan sudah jelas. Jadi buat kalian yang misalnya kerja di perusahaan memiliki benefit pengobatan atau perawatan dari perusahaannya, silakan coba cek dulu ke kita apakah perusahaannya sudah kerjasama atau perusahaannya memiliki asuransi. Silakan dicek dulu, takutnya kalian ada benefitnya tapi kalian tidak tahu jadi sia-sia, sayang ya tuh. Nah, BPJS juga tidak hanya kandungan dan anak ya Mami sekarang. Jadi di Kim itu sekarang kita sudah bisa semua BPJS. Ada dokter bedah, ada dokter penyakit dalam, ada dokter spesialis paru, dokter spesialis radiologi, dokter spesialis anak, spesialis kandungan dan kesehatan jiwa. Nah, itu kalau mau ke poli wajib ada surat rujukan dari vaskes tingkat pertama. Jika kondisi emergensi bisa langsung ke UGD, atau misal kalian sedang hamil, ada tanda-tanda mau melahirkan bisa langsung ke UGD gitu ya. Jadi buat yang mau ketemu Mami Dokter hari apa Mbak? Senin sampai Rabu. Nah, memang banyak pasiennya, tapi tenang, Mami Dokter walaupun banyak tidak membatasi ya Mi. Kalian walaupun misalnya Mbak aku udah nomor 50 Mbak, apakah dokternya masih melayani? Masih diterima nggak kira-kira ya? Itu banyak banget nih, banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita. Mbak, saya booking online udah dapat nomor 50, nomor 40, apakah masih dilayani? Tenang, Mami Dokter masih dilayani. Tapi mohon memaklumi jika di tengah-tengah kalian poli, Mami tiba-tiba pergi. Karena kan kasihan, yang di OKA juga nunggu Mami, yang di VK nunggu Mami ya. Oke, Mbak Cincai ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sejauh ini enggak Mbak ya, karena kan tadi udah banyak nih yang ditanyain. Iya, terus info-info yang disebutkan oleh dokter Beata juga udah daging banget ya. Daging banget. Udah masuk nih, langsung ya cari jodoh dulu ya. Iya, daging banget. Karena kalau kalian konsultasi udah 250 ini. Dan tidak selama ini Mami ya. Jadi makanya kalian jangan lupa nonton, jangan lupa like, jangan lupa share. Ini ilmu banget gitu. Nah, nih kan Mbak ini tadi bahas seputar BPJS, seputar asuransi. Kim ini kan maksudnya sudah alhamdulillah sekarang itu sudah di tahap yang ya kita sudah besar nyebutnya, dan juga sudah banyak berkontribusi bagi masyarakat. Mbak Indah juga mungkin udah banyak ya naik turun perjalanan di Kim Mbak Cica ya, dari klinik, dari RSIA, sekarang sudah dari RS umum, dan sekarang sudah full BPJS. Apakah ada harapan khusus atau ada harapan yang selalu Mami panjatkan untuk Kim ke depannya? Dalam setiap sholat saya tuh selalu mendoakan semoga Kim ini tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan untuk anak-anak saya ya semoga terus semakin sejahtera. Amin. Dan untuk diri saya sendiri ya semoga saya bisa mengabdikan keilmuan saya dalam bidang fair ini lebih dalam lagi Mbak. Makanya kita lagi proses lagi buat bisa inseminasi gitu ya Mbak ya. Yang mau IVF kita sementara kita ada rujuk lepas ke Blastula di Palembang. Oke, itu ya sahabat Kim ya. Iya, aduh, sudah berkaca-kaca nih kalau di Zoom, berkaca-kaca nih Mbak Indah kalau di Zoom berkaca-kaca nih. Oke, tidak lain tidak bukan ya, balik lagi kita melayani masyarakat. Jika memang kami dari rumah sakit Kim ini masih ada kurangnya, masih ada kesalahan,
mohon dimaafkan, tapi percayalah sahabat Kim, kami itu tidak pernah berhenti berproses. Apapun yang kalian keluhkan, apapun yang misalnya kalian sarankan, kami dengar masukan kalian, terus kami evaluasi gitu. Dan beruntungnya Kim itu punya kita boleh sebut Mami Dokter ini owner, dan ada Pak Aswin yang juga kita sudah wawancara kemarin. Nah, iya, Kim itu benar nih, ada yang bilang Kim itu penuh dengan anak-anak muda Gen Z. Iya, tapi kami memiliki orang tua, maksudnya kami menyebut mereka orang tua yang tidak buta akan era kemajuan. Iya, betul. Makanya kenapa kita selalu tampung masukan kalian, saran kalian. Kami tuh selalu berproses, kami selalu berbenah lebih tepatnya. Jadi jika kalian nantinya pas dapat pelayanan ke Kim ada yang kurang, kami mohon maaf ya Mia. Tapi kami tidak menutup kalau kritik dan saran. Betul. Apalagi misalnya ada yang udah deket banget sama Mami ya Mia, menyampaikan langsung ke Mami boleh. Tapi kalian tidak perlu takut lah, komplain kalian itu tidak dengar. Kami selalu mendengarkan kalian. Kim tuh bersama masyarakat. Kim bersama masyarakat. Oke, mengingat waktu, Mami Dokter telah ditunggu pasiennya. Mungkin ada yang nonton kalian di depan. Iya. Mohon maaf. Maminya kami ini mungkin cukup ya kalau pembahasan fertilitas kali ini. Terima kasih banyak Mami untuk waktunya. Kami ambil sedikit, kami comot sedikit waktunya untuk bincang-bincang dan diambil dagingnya. Terima kasih banyak Mami. Semoga selalu sehat, semoga selalu diberikan kekuatan untuk melayani masyarakat yang luas, dan semoga selalu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kami selaku pembawa acara, saya Ida, memohon maaf kalau ada salah kata dan kalau salah ada kekeliruan pada hari ini. Sampai ketemu di Kim Talk selanjutnya. Jika kalian ada request atau kalian mau ada pertanyaan atau permintaan, Mbak, boleh dong podcast sama ini sama itu, boleh. Tidak hanya dokter ya. Jadi podcast Kim Talk ini kita akan mengajak orang-orang semua, tidak hanya dokter, tapi di balik kesuksesannya Kim ya. Jadi nantikan aja, jangan lupa di follow, di komen, dan di share. Oke, kita tutup aja ya Mbak. Terima kasih atas waktunya kami ucapkan.